Buset, inilah saatnya Prabowo singkirkan populisme Anies. Sahabat bagi media, calon presiden, capres, nomor urut 01, Anies Baswedan, kerap menyerang capres nomor urut 02, Prabowo Subianto. Mungkinkah ada narasi populisme di baliknya? Mari kita bahas. Sahabat bagi media, pemilihan presiden 2024, Pilpres 2024, hanya tersisa 20 hari lagi, dan saat ini, diskursus soal politik Indonesia mungkin sedang berada di tahap yang paling panas. Terkhusus warga Indonesia yang memiliki kesempatan untuk memantau perkembangan politik di media elektronik dan media sosial, mungkin akan banyak yang setuju bila dikatakan bahwa permainan narasi yang terjadi saat ini mulai berani menunjukkan penyerangan keras ke masing-masing kontestan. Mungkin, yang kerap menjadi perhatian warganet adalah serangan yang beberapa kali dilontarkan oleh pasangan calon, Paslon 01 terhadap Paslon 02, baik dari debat Capres pertama, hingga debat Cawapres kedua kemarin. Utamanya, topik-topik yang jadi pusat perdebatan tersebut adalah persoalan lahan kepemilikan Prabowo Subianto, dan kritik soal kinerja beberapa sektor pemerintah yang diklaim berperforma buruk. Walaupun posisi benar atau salah, serta positif atau negatif dari topik-topik tersebut sebenarnya masih sangat bisa diperdebatkan, Anies Baswedan tetap tampak yakin, mengucilkan, kubu 02. Menariknya, sebagian besar warganet, khususnya di platform media sosial X, Twitter, terlihat mengikuti narasi yang dilempar Anies tersebut. Bisa dikatakan, mungkin ada semacam efek ikut-ikutan atau bandwagoning dari keresahan yang mulai muncul itu. Bagi sebagian pengamat politik, hal ini mungkin mengingatkan mereka kepada sebuah konsep yang bernama populisme, atau politik yang menekan kepada keresahan dan aspirasi rakyat sebagai bahan bakar kampanye politisi. Lantas, muncul sebuah pertanyaan menarik, mungkinkah ada motif populisme di balik narasi antagonisme yang dilakukan Anies, khususnya terhadap kubu 02? Sahabat bagi media, seperti yang sudah diketahui, Prabowo bukanlah kontestan baru dalam Pilpres. Sebelumnya, pada tahun 2019, Prabowo juga mencalonkan diri sebagai capres dan berhadapan dengan Presiden Joko Widodo, Jokowi. Menariknya, dalam debat capres kala itu Jokowi juga sempat menyebutkan lahan hagil yang dimiliki Prabowo. Hal ini menjadi pelajaran tersendiri untuk Prabowo karena kita bisa mengetahui bahwa setiap kali ia terlibat dalam kontestasi politik, para lawan politiknya kemungkinan besar akan memainkan narasi antagonisme orang kaya yang sama demi merebut hati para calon pemilih. Namun, Prabowo pun sebenarnya ada peluang untuk menangkal narasi semacam itu. Pertama, jalankan narasi orang kaya yang baik. Tidak semua orang kaya adalah orang yang keji dan tidak adil. Sebaliknya, orang kaya pun bisa menjadi malaikat bagi kelompok orang miskin bila ia mengakui adanya kesenjangan ekonomi di negaranya dan berusaha untuk menutup kesenjangan tersebut dengan kelebihan yang dimilikinya. Seperti yang diketahui, Prabowo sebetulnya juga adalah seorang pebisnis yang juga membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Selain itu, Prabowo pun kerap disebut memberikan sebagian kekayaannya untuk membantu masyarakat Palestina. Seharusnya, bila ia kembali diserang dengan narasi antagonisme orang kaya lagi, Prabowo bisa menangkalnya dengan narasi orang kaya yang baik tadi. Kedua, tangkis tuduhan dengan data. Musuh terbesar dari politisi yang memainkan populisme adalah keakuratan dan interpretasi data. Seringkali, data yang diungkit oleh seorang populis hanya merepresentasikan segenap dari keseluruhan fakta. Pada debat selanjutnya, mungkin ada baiknya Prabowo pun bisa fokus kepada jawaban atas tudingan-tudingan terhadapnya dengan mengandalkan kebenaran data atau interpretasi yang sebenarnya dari data tersebut. Dengan demikian, amarah publik yang muncul pun bisa diredam karena mereka disajikan jawaban yang meyakinkan dari orang yang sedang dituduh. Namun, pada akhirnya kedua hal tadi membutuhkan sikap yang lebih keras dari Prabowo sendiri. Seharusnya, antagonisme-antagonisme yang diarahkan kepadanya ketika debat-debat lalu jadi peringatan yang keras bahwa mungkin Prabowo pun perlu sedikit bermain untuk menangkal narasi populisme yang berbahaya. Sahabat bagi media, bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar. Merdekalah Indonesia seutuhnya, merdeka!